Anggota keluarga Panther Lake bertambah lagi. GPU dari Cina yang menjanjikan peningkatan dengan angka yang super gila. Dan Samsung menarik petinggi AMD. Selamat datang lagi di Beritek di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru di dunia teknologi. Seperti CPU budget Panther Lake yang akhirnya menunjukkan dirinya di Geekbench. Dan CPU yang dimaksud ini adalah Core Ultra 5 335 dan 325. Ini adalah model daya rendah dari Intel. Walaupun dayanya masih kayak laptop gaming sih kalau di setting tertinggi. Dia 25 sampai 55 watt dan lebih tinggi dari yang Lunar Lake generasi lalu yang 17 sampai 37 watt doang. Nah, kedua CPU ini mempunyai spek yang kurang lebih sama, 8 core, konfigurasi 4 performance dan 4 low power core. Cache-nya juga sama dengan L3 cache-nya itu 12 MB, naik 4 MB dari pendahulunya di seri Ultra 200V. Dan yang membedakan dari kedua CPU ini itu cuma clock speed-nya, beda sedikit. Yang 335 itu base clock-nya 2,2 dan boost-nya itu 4,5. Sedangkan yang 325 itu base-nya 2,1 dan boost-nya 4,4 menurut laporan dari Geekbench ini. Karena itu performanya juga nggak beda jauh sih. Dan kita nggak bisa bandingin dengan generasi sebelumnya karena agak susah cari yang Geekbench 5 itu hasilnya. Karena entah kenapa ini di benchmark pakai Geekbench 5. Jadi agak susah cari perbandingannya. Tapi aku ketemu di notebook cek hasil benchmark dari Core Ultra 5 28V dari generasi lalu di Geekbench 5.5 yang sama dengan ini. Dan peningkatannya sih kalau dibandingkan itu nggak kelihatan bagus sih. Cuma satu dikit doang yang ada tapi nggak bakal terasa. Dan ini juga meneruskan tren dari Core Ultra 7 365 kemarin yang juga mengecewakan. Apalagi dibandingkan dengan seri H dan HX-nya sebelumnya yang membawa peningkatan yang lumayan termasuk. Jadi entah karena ini engineering sampel atau pengaturan TDP-nya itu di setting rendah, lebih baik kita nunggu aja bulan depan di CES. Kurang berapa? 2 minggu lagi. Dan selanjutnya dari China, More Threads, bacanya gitu. More Threads, jadi pabrikan GPU asli China ini mempresentasikan arsitektur GPU baru mereka yang dinamai Huagang. Dan dua chip yang berdasarkan arsitektur tersebut adalah Luxian untuk gaming dan Huashan untuk AI. Nah, mereka menyebut kalau kedua chip ini adalah produknya untuk tahun depan, tapi masih belum ada spek lengkapnya kayak gimana atau apa aja produk yang di bawah kedua nama itu. Dan kita mulai dari yang lebih relatable aja, yang Lucian. Menurut slide mereka, Lucian ini akan membawa performa 15 kali di game 3A, performa ray tracing 50 kali dan performa AI 64 kali, ditambah 16 kali pemrosesan geometri, 4 kali texture fill, 8 kali atomic access, dan 4 kali kapasitas memori. Dan Huagang juga mempresentasikan kalau Lucian ini akan mendukung DX12 Ultimate secara full dan menambah AI Generative Rendering Block ditambah perangkat Ray Tracing Engine-nya yang generasi kedua untuk mengatasi kendala di GPU lama mereka yaitu di jangkauan API-nya dan kemampuan Ray Tracing-nya yang paling parah. Nah, More Threads ini juga menggabungkan Lucian GPU-nya itu ke desain rendering terpadu Unity mereka dengan tujuan mencampur tahapan grafis klasik, jadi kayak Rasterize atau semacamnya kayak gitu dengan rendering yang dibantu AI dalam satu workflow. Dan setelah itu untuk yang di data center itu Huashan, mereka memposisikan chip ini sebagai chip AI training dan inference. Ditargetkan ke cluster besar, jadi data center yang gede-gede kayak gitu. Dan Mortres mengatakan Huagang ini membawa instruksi set baru dengan peningkatan compute density-nya bisa sampai 50% dan efisiensi energinya 10 kali di proses yang sama. Dan serta model programming asinkronus untuk scheduling dan eksekusi paralel. Nah, Huagang ini akan mendukung FP4 sampai FP64 end-to-end dan format low precision mereka sendiri seperti LMT FP4. Dan untuk meningkatkan skalanya, laporan Cina dari event tersebut mengatakan Huashan ini akan menargetkan pabrik AI dengan 100.000 plus GPU dengan MT-Link 4.0 dan kompatibilitas Ethernet, share, dan interkoneksi antar chip hingga
1314 Gbps. Caixin juga melaporkan bahwa Mortars sedang membicarakan hingga 1024 GPU per node. Dan mereka juga membandingkan komputasi floating point, bandwidth memory, dan bandwidth interconnect-nya itu sekitar di antara Nvidia Hopper dan Blackwell. Serta mengklaim kapasitas memorinya lebih banyak dari kedua GPU itu. Walaupun klaimnya yang tentu aja sangat perlu dipertanyakan sih. Belasan kali, puluhan kali dalam satu generasi. Tapi aku masih mendukung mereka. Karena mereka bisa jadi opsi keempat kita selain Intel, AMD, dan Nvidia. Dan bisa jadi pilihan pertama dari negara non-Amerika. Jadi harapanku sih sekarang cuma mereka bisa membawa produk yang bagus, harganya lah minimal. Jadi mereka bisa bawa opsi terjangkau kayak brand Cina biasanya gitu buat kejar volume dulu sebelum mereka naik kelas dan menjadi kompetitif di kelas yang lebih tinggi. Aku harap mereka bisa melakukan kayak gitu karena semakin banyak kompetisi sebagai konsumen kita selalu menang. Dan selanjutnya, Samsung telah merekrut mantan wakil presiden AMD, John Rayfield, untuk memimpin sebagai wakil presiden senior dari Samsung Austin Research Center dan Advanced Computing Lab. Untuk posisi baru ini, Rayfield mengatakan bahwa ia telah dipilih di posisi tersebut sejak November dengan laporan dari The Elect bahwa kedua divisi yang ia pimpin itu akan menjadi pusat dari inovasi untuk rilisan Exynos di masa depan. Sebelumnya, ia bekerja di AMD sebagai wakil presiden di Computing and Graphics Group yang bergabung pada September 2023, berpindah dari posisi sebelumnya yang juga sebagai wakil presiden dan General Manager Client AI di Intel. Dan waktu di AMD, ia mempunyai tangan di pengembangan Ryzen AI 300 dalam kolaborasi bersama Microsoft. Dan menurutku AI 300 itu lumayan oke, terutama yang paling tinggi Strixelo itu mantep banget. Jadi intinya ini orang udah sepuhnya lah dalam perwakil presiden. Nggak kayak si Plongo yang kita punya. Jadi semoga bawa Samsung dan Exynos ke jalan yang lebih benar lah. Apalagi Exynos 2600 kan sebentar lagi rilis. Kita tunggu gimana nanti performanya dibandingkan rivalnya. Dan dengan generasi kedua dan ketiga dari Note 2 nanometer GE punya Samsung itu yang akan diimplementasikan dalam 2 tahun ke depan, bagaimana Rayfield ini bisa membantu dalam perkembangan Exynosnya dan mungkin membawa Exynos menjadi lebih kompetitif lagi kalau yang sekarang itu kurang. Tapi kalau dilihat sih dari luar, kayaknya Exynos yang baru ini kompetitif karena mereka punya banyak advantage dibandingkan dari Qualcomm ataupun MediaTek. Dan yang terakhir, kita emang beneran udah masuk krisis RAM. Karena RAM juga sekarang ikut dipalsukan. Dan sekarang ada cara barunya. Nah, jika kemarin-kemarin itu penipuan RAM itu ya kayak yang biasa, boxnya dilabeli box baru dengan box yang sekiranya kelihatan kayak RAM DDR5, sekarang lebih pinter lagi. Di penipuan kali ini, mereka menggunakan RAM DDR4 yang dipasang heat spreader dengan model yang kayak DDR5. Nah, jadi dalam cerita Redditor yang menjadi korban ini, dia membeli RAM Corsair Vengeance DDR5, tetapi waktu dia cek itu kelihatannya bagian luarnya kayak longgar. Dan waktu mau ia pasang, batang RAM-nya itu nggak muat kayak DDR5 biasanya. Dan setelah ia buka, ternyata modul yang ada di bawah heat spreader itu adalah DDR4. Dan untungnya ia masih bisa refund ke Amazon dan dapat uangnya balik semua. Sedikit tips saja, cara paling mudah untuk ngecek RAM itu bener atau enggak itu adalah tinggal lihat di notch-nya atau kayak celahnya itu karena tiap generasi RAM itu beda termasuk DDR4 dan DDR5. Jadi jika beda generasi mereka nggak akan bisa masuk. Jadi hati-hati aja jika order RAM ataupun segala barang di online shop atau e-commerce. Selalu rekam unboxing dari paket datang hingga tes apakah barangnya normal biar kalau mau refund lebih gampang jika emang beneran kena tipu. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalian udah suka, subscribe agar bisa terus ikutin update-nya. Sumber beritanya nanti akan ada di bawah. Gitu aja. Thanks, bye-bye.